Gerobak ketoprak itu muncul, seperti benda asing yang tiba-tiba menempel di bibir gang. Sebuah lampu bohlam kecil menggantung di atasnya. Cahayanya kekuningan dan gemetar, membuat bayangan tumpukan tahu, bihun, dan tauge tampak bergerak perlahan. Uap panas keluar dari panci besar. Bau kacang yang pekat menyusup ke pori-pori udara malam manis, gurih, dan ada sesuatu yang aneh di dalamnya, seperti bau besi yang samar. Orang-orang bilang gerobak itu buka larut malam ketika toko-toko lain sudah tutup dan suara motor mengecil. Orang yang datang selalu ramai. Mereka datang 1, 2, lalu puluhan. Mereka makan sampai sendok terakhir dan tidur dengan wajah yang damai. Lalu esoknya kembali lagi sebelum matahari terbit. Dari mulut ke mulut beredar kabar. Bumbu kacangnya bukan hanya kacang. Ada orang-orang yang tidak pernah bisa lepas dari ketoprak itu. Ada yang tak pernah berhasil menolak. Ada yang konon menghilang perlahan. Dava mendengar kabar itu ketika ia sedang berdiri menunggu jemputan ojek. Ia karyawan toko kelontong di seberang gang, pulang larut setelah menata rak. Dava bukan orang yang mudah tergoda. Ia berhitung pada setiap rupiah, tapi malam itu perutnya keroncongan dan bau dari gerobak itu seperti magnet. Selain itu, ada rasa penasaran sesuatu yang kecil tapi tajam yang membuat kakinya melangkah ke arahnya. Gerobak itu dijaga seorang lelaki tua berkemeja lusuh. Wajahnya kurus, kulitnya coklat kusam, dan matanya cekung. Tapi saat Dava mendekat, ia merasa matanya ada yang berbeda, seperti lubang kecil yang tertutup kabut. Lelaki itu menyambutnya dengan senyum tipis. "Sudah lama menunggu, nak?" tanyanya, suaranya serak, seperti rumput yang digesek. "Aku mau 1 porsi," jawab Dava. Suaranya tiba-tiba kering. Lelaki itu mengangkat 1 sendok besar bumbu, mengaduk panci dengan gerakan yang hampir seperti doa. Bumbu itu tampak lebih pekat dari bumbu biasa, bersinar sedikit di bawah lampu, seolah ada minyak yang tidak berasal dari kacang. Ia menaburkan kecap dan bawang goreng, lalu menatap Dava. "Bayarnya jangan terlupa," kata lelaki itu, mencondongkan tubuh. "Semua ada harganya." Dava membayar dengan uang pas. Tidak ada yang aneh, hanya koin yang dingin di tangan, bunyi plastik dompet. Tapi ketika sendok itu sampai ke mulutnya, dunia berubah. Rasa pertama seperti kenangan manis yang lama terlupakan. Rasa kacang yang matang sempurna, manis yang bukan dari gula. Ada sentuhan pedas, tapi aneh hangat, hingga ke tulang. Perutnya yang keroncongan seketika tenang. Wajahnya rileks. Di sampingnya, beberapa pelanggan lain makan dengan mata setengah tertutup, seperti orang yang sedang berbaring di ranjang tidur. Ia ingin mengunyah perlahan, menikmati sampai titik terakhir. Tapi sendok kedua datang, ketiga. Ia tidak bisa berhenti. Di kepala Dava muncul gambar-gambar aneh. Suara gamelan yang jauh, tawa seorang perempuan, lampu pasar yang berkelap-kelip. Gambar-gambar itu datang dan pergi seperti film pendek. Di antara rasa, ada sensasi yang lain. Ada sesuatu seperti tali tipis yang menjalar dari dada, seperti ada yang menarik dari dalam. Setelah beberapa suap, Dava merasakan kepalanya ringan, lalu tenggelam ke sesuatu yang mirip mimpi. Ia hampir tidak menyadari ketika lelaki tua itu menempelkan buku kecil di meja dan menggoreskan sesuatu dengan pena hitam. Tinta itu bukan tinta biasa. Ketika panah pena itu menyentuh kertas, ia mendengar bisikan samar yang tidak berasal dari orang manapun. Perjanjian sederhana, gumam lelaki itu. 1 nasi, 1 jiwa, atau 1 jiwa untuk hidup yang lebih nyaman. Dava seketika sadar. Ia menatap kertas itu. Ada huruf-huruf yang seperti aksara lama, tapi di sudut bawah, dengan ukuran kecil, ia menangkap kata yang membuat darahnya dingin. Selamanya, ia menolak melihat lebih jauh. Hatinya berkata untuk berdiri dan pergi, namun tubuhnya
menolak bergerak. Sendok masih di tangan. Rasa bumbu itu tetap mengikat. Di meja sebelah, seorang ibu muda dengan kerudung kusam menghabiskan ketoprak sambil menatap cangkir teh dengan kosong. Di pipinya ada bekas lingkaran gelap, seperti kantung racun dalam malam. Di antara pengunyahannya, ia menunduk, menekan dadanya, lalu tersenyum-senyum yang sama sekali tidak sampai ke matanya. Seorang lelaki paruh baya di pojok makan dengan cepat 2 suap, lalu menatap ke arah Dava dengan pandangan kosong. "Kau tidak merasakan dinginnya ya?" bisiknya hampir tanpa suara. Tangannya bergetar. "Aku sudah lama tak bermimpi buruk. Aku tidak tahu kapan itu berhenti." Suasana semakin berat. Lagu radio dari warung sebelah terdengar samar, namun nada-nadanya seperti ditarik, melambat. Lampu bohlam bergoyang. Uap dari panci yang tadi hanya tampak putih sekarang berkilau seperti kabut tipis yang mengandung bayangan. Dava melihat dalam kabut itu bukan hanya asap, tetapi bayangan-bayangan kecil yang seperti manusia. Mereka melayang, perlahan terhisap ke arah sendok di panci. Dava meneguk lagi. Ia ingin mundur, tapi mulutnya sudah menolak perintah itu. Esok pagi, gang itu tidak sama. Beberapa tetangga menggosip di depan rumah tentang orang-orang yang pulang larut malam. Mereka berbicara tentang mata yang kosong, tentang orang yang sering tersenyum pada jam-jam aneh. Seorang warga mengatakan bahwa istrinya sering bangun tengah malam, berjalan menuju dapur, lalu menatap gubuk kosong seperti menunggu seseorang. Dava pergi bekerja dengan tubuh yang terasa berat. Pikirannya kusut. Di kepala, rasa kacang masih berputar-putar, seperti melodi yang tidak bisa dihentikan. Selama hari, ia mencoba menahan diri. Ia menolak ajakan teman nongkrong untuk mampir. Ia menahan keinginan untuk kembali, tapi malam selalu datang, dingin dan malas. Bau kacang dari gerobak itu seperti jejak yang ia hirup dari udara. Ia merasa ditarik lagi. Pada malam ketiga, teman sekantornya, Nina, muncul. Nina sudah bicara panjang tentang gerobak itu, tentang rasa yang membuatnya terjaga berminggu-minggu. "Aku takut," katanya pada Dava, menatap lurus. Tapi rasanya seperti pulang. Mata Nina berbeda malam itu. Ada semburat kelelahan, tapi juga ada sesuatu yang lain. Kedamaian yang menakutkan. Dava tahu ia harus menjauh, tapi ia juga tahu bahwa Nina bukan orang yang bisa dibiarkan begitu saja. Ia mendengar cerita tetangga, suami yang tidak lagi marah meski hutang tidak lunas, anak yang tidak lagi rewel. Semua berubah menjadi damai hukuman kecil untuk harga yang tidak pernah disebutkan. "Temani aku saja," Nina memohon pada Dava, hanya untuk tahu kalau memang ada opo-opa, kita pulang. Dava mengiyakan, bukan karena ia ragu, melainkan karena ia tidak ingin membiarkan Nina pergi sendiri. Mereka berti ke Dava, Nina, dan gerobak menjadi 3 titik pada malam yang bergulir. Gerobak malam itu tampak lebih ramai. Wajah-wajah yang sama, yang tampak lebih pucat, duduk berkelompok. Di salah satu meja, seorang bapak tua menatap lurus ke mangkuknya tanpa makan. Di wajahnya ada garis kelelahan yang menegaskan ia sudah lama tidak tidur. Di sisi lain, seorang pemuda tertawa kecil, tapi seluruh tubuhnya tegang, seperti tertahan oleh benang. Lelaki tua penjaga gerobak mengangkat kepala, menoleh pada Nina. "Kau kembali," katanya. "2 sendok untuk yang pertama. Setelah itu kita bicarakan." Nina tersenyum. Dava mencoba menahan napasnya. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi setelah kata itu. Kita bicarakan. Apa yang ditawar? Apa yang diminta? Setelah Nina makan, lelaki tua itu menaruh piring kosong di depan. Ia mengeluarkan dari saku sebuah benda kecil, sebuah koin logam gelap, berukir simbol lingkaran dengan titik di tengah.
Ia meletakkannya di atas meja dengan gerakan tenang. Lalu ia mengeluarkan seutas benang tipis, hitam, seperti rambut, dan menjulurkannya ke arah dada Nina. Benang itu berpendar samar, menempel di pundak. Nina menggeliat bukan kesakitan, tetapi seperti orang yang baru saja bangun dari tidur panjang. Ia menatap tangan yang memegang benang. Di matanya, sebuah air mata keluar perlahan, lalu mengalir tanpa suara. "Apa?" tanya Dava. Suaranya nyaris tidak keluar. Lelaki tua itu menunduk. "Ini bukan untukmu, Nak," katanya pelan. "Ini untuk yang pergi pulang dengan tenang. Kau tahu, banyak yang takut malam, banyak yang ingin merasa aman. Bila mereka membayarnya, mereka mendapat ketenangan. Mereka tak lagi dihantui. Mereka tak lagi kelaparan di malam gelap. Tapi selalu ada harga." Dava menatap Nina. Ia tidak melihat ketakutan di matanya. Ia melihat sebuah keinginan untuk dimiliki rasa itu. Nina menggenggam tangan Dava. "Kalau aku lebih tenang," bisiknya, "bingungku hilang. Aku bisa tidur tanpa mimpi buruk." Dava merasakan sesuatu seperti remuk di dadanya. Ia tahu dengan cara yang bodoh dan murni bahwa sesuatu sedang hilang dari Nina. Ia ingin menolak, menarik benang itu, memecahkan koin itu, tapi semua gerakannya terasa lambat, seperti dalam air. Dalam beberapa detik yang panjang, benang itu menyatu ke dalam kulit Nina, dan di udara terdengar bunyi kecil, seperti lonceng yang jauh. Keesokan harinya, Nina bangun dengan wajah yang damai, senyumnya natural, langkahnya ringan. Ia memeluk Dava dengan hangat. "Aku tidur pulas," katanya. "Tidak ada lagi suara-suara di kepalaku, tetapi di balik terangnya, beberapa hal kecil hilang." Nina tidak lagi mengingat bagaimana ibunya pernah menangis 2 tahun lalu. Ia lupa alamat rumah lama. Ia mulai sering salah menyebut nama orang yang dekat dengannya. Hal-hal kecil yang pada awalnya tampak ringan, menumpuk seperti kepingan kertas yang ditarik angin. Dava menyadari ini, tetapi Nina tidak peduli. Untuknya, harga itu sebanding dengan damai. Semakin banyak orang datang ke gerobak itu, mereka yang membawa raut wajah lelah, mereka yang mengeluh soal mimpi buruk, mereka yang ingin menutup luka lama semua, menemukan sesuatu yang mirip kedamaian di dalam mangkuk ketoprak. Tetapi kedamaian itu bukan tanpa biaya. Orang-orang mulai berubah pelan-pelan. Aroma kacang itu seperti benang halus yang menambatkan mereka pada malam. Mereka kembali lagi dan lagi, sampai jarang terlihat pergi jauh dari lingkungan itu. Di suatu malam, setelah gerobak ramai dan lampu bohlam bergetar lebih kuat dari biasanya, Dava melihat sesuatu yang tak bisa ia hapus dari ingatan. Di bawah meja kecil, di antara jeruji penyangga, ada sekumpulan boneka kecil, boneka kapas yang dijahit dengan benang hitam. Mata boneka itu terbuat dari koin serupa yang tadi. Mereka tergantung, membentuk lingkaran kecil. Di setiap boneka ada tanda huruf, nama-nama yang Dava kenali. Nama tetangga, nama pedagang bakso di pojok, nama orang yang bekerja di pasar, nama orang yang makan di gerobak malam itu. Rasa dingin menyusup ke seluruh tubuhnya. Dava mengambil salah satu boneka, dan ketika jarinya menyentuh kainnya, ia merasakan sebuah kilasan, sebuah kehidupan yang berputar, menjauh. Ia hampir pingsan melihat bayangan kecil itu. Sebuah detik ketika seseorang tertawa di malam terakhirnya sebelum ketoprak. Sebuah wajah yang perlahan memudar dari ingatan orang-orang terdekat. Ia menyadari dengan ketakutan yang makin memuncak bahwa yang dijual di gerobak bukan hanya ketenangan. Bumbu itu mengambil sesuatu yang tidak bisa kembali. Dava ingin melawan. Ia ingin membakar gerobak itu, atau melaporkannya, atau sekadar memblokir jalan agar orang tidak lewat. Namun setiap kali ia mencoba bicara pada seseorang, kata-katanya terdengar konyol. Mereka tersenyum dan mengidam,
atau mereka menatap Dava seolah ia sedang berbicara tentang badai musim lalu. Bahkan ketika ia menunjuk boneka itu dan menjerit, beberapa orang menepuk bahunya, mengatakan, "Tenang saja, nak. Semua akan baik-baik saja." Malam semakin dalam, lampu bohlam bergetar, dan uap dari panci berputar cepat seperti pusaran kecil. Dari dalam panci, sesaat, Dava pikir ia melihat pantulan wajahnya, namun bukan wajah sekarang ini. Wajah itu lebih tua, lebih kosong. Wajah itu menatapnya, lalu perlahan tersenyum. Di akhir bab ini, Dava berdiri di pinggir gang, melihat kerumunan yang masih makan, mendengar tawa kecil yang bukan tawa manusia, dan merasakan sesuatu yang terus mencubit di dalam sanubarinya perasaan bahwa suatu keputusan besar sedang menggantung. Ia juga tahu satu hal yang ia tidak percaya sebelumnya. Perjanjian itu nyata, dan ketika ia menoleh ke arah rumah, ia melihat Nina berdiri di ambang pintu, menatap gerobak dengan mata yang terang, namun kosong sedikit, seolah ada sesuatu yang menunggu di sana, yang memanggilnya pulang. Dava memegang erat kantong plastik berisi sisa ketoprak yang tersisa di tangannya. Bau kacang itu masih kuat di permukaan plastik. Di bawah sinar lampu jalan, tampak seperti ada garis tipis sebuah noda hitam kecil yang berperlahan ke arah Yaregarinia. Ia tahu dengan ketegasan yang menakutkan bahwa malam belum selesai dan janji hitam baru saja dimulai. Malam itu, Dava tidak bisa tidur. Sisa ketoprak dalam kantong plastik yang ia bawa pulang masih ada di meja. Bau kacangnya menyebar pelan, menusuk hidung, membuat perutnya berontak, ingin mencicipi lagi. Tetapi ia tahan. Setiap kali ia mendekat, noda hitam kecil yang sempat merayap di plastik seperti bergerak, seolah bernapas. Dava akhirnya menyembunyikan bungkus itu ke dalam tong sampah, lalu duduk di lantai kamar dengan tubuh gemetar. Namun, mata tetap terjaga. Di telinganya ada bisikan samar, seperti suara sendok mengaduk panci, berulang-ulang. Kadang terdengar suara perempuan tertawa kecil, kadang terdengar suara anak-anak berlari. Semua bercampur, membuat malam jadi lebih panjang. Pagi harinya, suasana gang sudah berbeda. Warga yang biasanya tampak sibuk, kini terlihat lebih tenang. Terlalu tenang. Seorang bapak tua yang biasanya cerewet soal harga cabai, kini duduk termenung di kursi bambu, tersenyum kosong. Anak-anak kecil yang biasanya berisik, malah berjalan pelan, menunduk, lalu berhenti di ujung gang, seakan menunggu sesuatu. Dava memperhatikan dengan cemas. Ia mencoba menanyakan pada seorang tetangga, Bu Narti, yang sedang menyapu halaman. "Bu, semalam ada yang aneh nggak? Banyak orang ke gerobak ketoprak itu kan?" Bu Narti menoleh sebentar. Senyumnya kaku. Kamu jangan khawatir, nak. Semua orang senang kok. Sudah lama saya nggak tidur nyenyak begini. Rasanya enak sekali. Kamu koba saja, biar nggak capek terus. Dava tercekat. Ia tahu betul Bu Narti sering mengeluh soal sakit pinggang, sering terbangun karena mimpi buruk. Tapi sekarang wajahnya pucat, matanya sayu, dan tatapannya kosong seperti boneka. Siang itu, Dava bertemu Nina di toko kelontong tempat ia bekerja. Nina tampak ceria, wajahnya segar, senyumnya tulus, tapi ada yang janggal. Ia seperti lupa banyak hal. "Nina, kamu ingat nggak waktu kita pertama kali kerja bareng di toko ini?" tanya Dava hati-hati. Nina terdiam, matanya bergerak mencari-cari. "Kerja bareng? Aku lupa. Pokoknya aku merasa tenang sekarang. Tidak penting lagi yang dulu-dulu." Jawaban itu membuat dada Dava sesak. Bagian dari Nina yang ia kenal perlahan memudar. Ia merasa seperti berbicara dengan orang asing yang hanya memakai wajah Nina. "Nina, ketoprak itu jangan dimakan lagi," bisik Dava. Suara gemetar,
Namun Nina hanya tertawa kecil. Kenapa harus takut? Semua orang sudah makan. Semua baik-baik saja. Kamu saja yang belum mau menerima. Kalau kamu coba, kamu pasti mengerti. Ucapan itu membuat bulu kuduk Dava berdiri. Nada suara Nina datar, seperti bukan miliknya sendiri. Malam berikutnya, rasa penasaran dan rasa takut bercampur menjadi satu. Dava tidak ingin kembali ke gerobak itu, tetapi langkahnya seperti diseret. Gang kecil yang biasanya gelap, kini terang oleh lampu bohlam tua di atas gerobak ketoprak. Pembeli sudah berderet, wajah mereka pucat, tapi tersenyum puas. Di antara kerumunan, Dava melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Beberapa orang makan dengan gerakan yang sama, sendok naik turun serentak, mata setengah tertutup, bibir bergerak seirama, seolah ada irama tak kasat mata yang mengendalikan mereka. Dari balik panci besar, lelaki tua, penjaga gerobak, menatap Dava. Senyum tipisnya muncul lagi. Akhirnya kau datang lagi, katanya pelan. Namun suaranya terdengar jelas di tengah hiruk pikuk. Perutmu pasti belum puas. Jiwa selalu mencari yang membuatnya damai. Dava mundur setapak, tapi langkahnya tertahan ketika ia melihat Nina duduk di kursi paling depan. Ia makan perlahan, wajahnya damai, tangannya gemetar sedikit, tapi di balik bahunya, Dava melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan hitam tipis menjuntai dari punggung Nina, seperti benang yang diikat ke panci. Benang itu berdenyut setiap kali ia menyuap makanan. "Berhenti, Nina," seru Dava. Suaranya parau. Nina menoleh, tersenyum tipis, lalu kembali makan tanpa menjawab. Dava panik. Ia berusaha masuk ke kerumunan, namun para pembeli menoleh bersamaan ke arahnya. Wajah mereka pucat, mata kosong, mulut tersenyum kaku. Mereka bergerak pelan, namun menutup jalan, membuat Dava tak bisa mendekat. "Jangan ganggu kami," bisik salah satu dari mereka. Suaranya serak dan berlapis, seperti keluar dari dua mulut sekaligus. Dava merinding. Ia mundur, tapi tatapan lelaki tua itu terus mengawasinya. Lelaki itu mengangkat sendok besar berisi bumbu kacang pekat, lalu meneteskan sedikit ke atas panci. Asap keluar, membentuk wajah samar wajah orang-orang yang Dava kenal di gang. Wajah yang tersenyum damai tapi kosong. "Kau lihat, Nat," katanya pelan. "Mereka semua sudah bagian dari sini. Tidak ada yang hilang, hanya berpindah. Jiwa mereka tidak lagi resah. Bukankah itu yang semua orang cari?" Dava menggertakkan giginya. "Itu bukan ketenangan, itu perampokan." Lelaki tua itu tertawa kecil. Suara tawanya seperti logam digesek. "Kau masih muda. Kau pikir hidup ini adil? Semua orang mencari jalan keluar. Aku hanya menyediakan tempat bagi mereka yang lelah. Jika kau menolak, cepat atau lambat, kau akan ikut juga." Tiba-tiba, salah satu pembeli jatuh dari kursi. Tubuhnya kaku, mulutnya masih tersenyum, namun matanya terbelalak. Orang-orang di sekitar tidak panik, hanya menunduk pelan, lalu melanjutkan makan. Lelaki tua itu mengangkat tubuh pembeli itu, menyeretnya ke balik gerobak, dan sekejap kemudian terdengar suara gemericik aneh dari panci. Asap yang keluar semakin pekat. Dava menahan mual. Ia tahu tubuh itu bukan sekadar dibuang ada, sesuatu yang dimasukkan ke dalam panci. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Di sela kepulan asap, ia melihat boneka-boneka kain yang tergantung di bawah meja. Semakin banyak, jumlahnya bertambah, dan di salah satu boneka itu, ia melihat namanya sendiri, Dava, tertulis dengan benang hitam kusut. Darahnya seakan berhenti mengalir. Ia menoleh ke arah lelaki tua itu yang kini tersenyum lebar. Giginya menguning. "Kau sudah mencicipinya, nah. Satu suap saja cukup untuk mengikat. Sekarang kau tidak bisa lari. Cepat atau lambat,
Benang itu akan menarikmu kembali. Dava gemetar. Ia melihat Nina, melihat warga lain, dan melihat boneka-boneka itu. Semua orang sudah terikat. Satu-satunya yang belum tenggelam sepenuhnya adalah dirinya. Ia tahu ia harus mencari cara melepaskan ikatan ini sebelum terlambat. Malam itu, ia lari dari gang dengan napas tersengal. Di belakang, suara sendok mengaduk panci masih terdengar bergema di telinganya. Wajah-wajah boneka itu mengikuti dalam pikirannya, terutama boneka dengan namanya. Dava sadar perjanjian hitam sudah mulai menuntutnya, dan untuk melawan, ia harus menemukan asal mula gerobak itu sebelum semua orang yang ia kenal hilang dalam bumbu kacang yang tidak pernah kenyang. Malam itu, Dava tidak berani pulang langsung ke rumah. Nafasnya masih terengah, jantungnya berdetak kencang, suara sendok yang mengaduk panci terus terngiang di telinga, seakan mengejarnya meski ia sudah jauh dari gerobak ketoprak. Ia berjalan tanpa arah, hanya mengikuti insting, sampai akhirnya langkahnya berhenti di depan warung kopi tua yang sudah hampir tutup. Pemilik warung, "Pak Surya," mengenali wajah panik Dava. Lelaki itu sudah berumur, rambutnya memutih dan matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Tanpa banyak bicara, ia mempersilakan Dava duduk. "Kau baru dari gerobak itu ya?" tanya Pak Surya pelan, sambil menuangkan kopi hitam. Pertanyaan itu membuat bulu kuduk Dava meremang. "Pak, jadi Bapak tahu soal gerobak itu?" Pak Surya menghela napas panjang. "Anak muda, kalau kau ingin tahu, dengarkan baik-baik. Tapi sekali kau tahu, kau tidak bisa pura-pura lupa lagi. Semuanya akan menuntutmu." Dava menelan ludah. Ia tahu ia harus mendengar. Menurut cerita Pak Surya, gerobak ketoprak itu bukanlah gerobak biasa. Puluhan tahun lalu, sebelum gang itu ramai, ada seorang penjual ketoprak bernama Pak Wiryo. Hidupnya miskin, keluarganya sering kelaparan, dan dagangannya tidak pernah laku. Malam-malam ia duduk termenung di tepi jalan, berdoa agar hidupnya berubah. Sampai suatu malam hujan deras, datanglah seorang perempuan berpakaian serba hitam. Wajahnya cantik tapi pucat, rambutnya panjang, matanya merah samar seperti bara. Ia menawarkan bantuan. Dagangannya akan selalu laku, asalkan ia mau menyerahkan sesuatu sebagai ganti. "Bumbu kacangmu akan jadi pemikat jiwa," kata perempuan itu. "Setiap yang mencicipi akan terus kembali. Tapi setiap mangkuk punya harga. Ada jiwa yang harus kau simpan." Putus asa, Pak Wiryo menyetujui perjanjian itu. Sejak malam itu, ketopraknya selalu habis. Orang-orang bilang rasanya luar biasa. Tapi lama-kelamaan, satu persatu pembelinya mulai jatuh sakit aneh, lalu meninggal dengan wajah tersenyum. Tak ada yang mencurigai. Mereka hanya berkata, "Itu takdir." Pak Surya berhenti sejenak, menatap kopi hitamnya. "Aku masih kecil waktu itu. Aku lihat sendiri ayahku makan di gerobak Pak Wiryo. Seminggu kemudian, ayahku meninggal." Wajahnya tersenyum, tapi tubuhnya dingin. "Setelah itu, ibuku juga ikut. Aku hidup sendirian." Sejak saat itu, Dava merinding. Lalu, lelaki tua yang ada di gerobak sekarang, itu siapa? Pak Surya menatap tajam. Itu bukan Pak Wiryo lagi. Tubuhnya mungkin, tapi jiwanya sudah separuh milik makhluk yang memberi perjanjian itu. Ia hidup lebih lama dari seharusnya. Setiap mangkuk ketoprak memperpanjang hidupnya. Ia tidak mati karena setiap jiwa yang hilang menjadi miliknya. Dava memegang kepalanya, pusing mendengar semua itu. JD, Nina, warga lain, mereka semua sedang ditarik pelan-pelan. Pak Surya mengangguk pelan. Benar, jiwa mereka perlahan dimakan. Mereka akan lupa kenangan, lupa rasa sakit,
sampai akhirnya kosong. Yang tersisa hanya tubuh tanpa arah. Dan ketika waktunya tiba, tubuh itu akan masuk ke dalam panci, jadi bahan baru untuk mengikat pembeli berikutnya. Suasana hening, hanya suara jangkrik dari luar warung. Dava merasa dadanya sesak. Ia tidak bisa membayangkan Nina, orang yang masih ia pedulikan, menjadi boneka kosong, seperti yang ia lihat malam itu. "Pak, kalau begitu, bagaimana cara menghentikannya?" Pak Surya menatap Dava lama, lalu menurunkan suaranya. "Ada cara, tapi berbahaya. Kau harus memutus benang perjanjian, dan itu hanya bisa dilakukan dengan menghancurkan jantung bumbu." Dava menggarnya. "Jantung bumbu?" "Ya," jawab Pak Surya. "Di dasar panci itu ada benda hitam, seperti batu, yang menjadi sumber kekuatan bumbu. Itu bukan batu biasa, melainkan serpihan hati makhluk gaib yang dulu membuat perjanjian. Selama benda itu ada, gerobak tidak bisa dimusnahkan. Api tak akan membakarnya, air tak akan melarutkannya. Kau harus mengangkatnya keluar dan menghancurkannya dengan darah dari orang yang pernah terikat, tapi masih hidup." Dava tercekat. Orang yang pernah terikat, itu berarti Nina. Malam semakin larut. Dava pulang dengan kepala penuh. Jalanan sunyi, namun setiap langkah seakan diikuti. Sesekali ia melihat bayangan melintas di ujung gang. Dari balik jendela rumah-rumah, ada wajah pucat mengintip. Warga yang dulu dikenalnya kini tampak seperti penonton tanpa jiwa. Saat ia hampir sampai rumah, tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinganya. Suara itu mirip suara lelaki tua dari gerobak. "Kau tidak bisa kabur, Nak." Dava spontan menoleh, tapi tak ada siapapun. Jalen, hanya daun pisang bergoyang. Namun di depan pintu rumahnya, ia menemukan sesuatu. Sebuah boneka kain kecil dengan namanya tertulis di dada, persis seperti yang ia lihat di gerobak. Tangannya gemetar. Benang hitam pada boneka itu bergerak pelan, seperti merayap ke arah pergelangan tangannya. Di dalam rumah, ia menemukan Nina sudah menunggunya. Wajah Nina terlihat lebih pucat. Matanya merah samar, senyumnya lebar, tapi hampa. "Aku baru saja dari gerobak itu," katanya pelan. "Aku makan lagi. Rasanya semakin enak." "Aku tak merasa takut lagi, Dava. Kau harus ikut. Jangan melawan." Dava mundur. Tubuhnya kaku. Ia tahu Nina semakin terikat. Namun di saat yang sama, hanya Nina yang bisa membantunya menghancurkan jantung bumbu di ujung malam itu. Dava sadar, jika ia ingin menyelamatkan Nina dan orang-orang lain di gang itu, ia harus berani masuk ke dalam gerobak, menantang lelaki tua, dan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari manusia biasa. Tapi satu pertanyaan mengganjal di kepalanya. Benarkah ia punya pilihan? Atau semua sudah ditentukan sejak ia mencicipi suapan pertama? Sejak malam ia mendengar asal-usul gerobak dari Pak Surya, Dava tidak pernah tenang. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat boneka kain kecil dengan namanya sendiri. Benang hitamnya merayap, siap melilit tubuhnya. Setiap kali ia menarik napas, ia seakan mencium aroma kacang pekat yang menggoda, membuat lidahnya gatal ingin mencicipi lagi. Ia tahu, jika ia menyerah hanya sekali saja, semuanya akan berakhir. Jiwa dan tubuhnya akan menjadi milik gerobak itu. Tapi di sisi lain, Nina semakin terikat, wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus. Namun senyumnya selalu tenang. Kadang ia duduk berjam-jam menatap kosong ke arah jalan, seolah menunggu seseorang. Kadang ia berbicara sendiri, seakan ada orang lain yang berdiri di sampingnya. Dava tidak bisa membiarkan Nina hilang begitu saja. Ia teringat ucapan Pak Surya, satu-satunya cara adalah menghancurkan jantung bumbu, dan itu hanya bisa dilakukan dengan darah orang yang pernah terikat tapi masih hidup. Itu berarti hanya ada satu pilihan. Nina harus ikut.
pertemuan rahasia malam itu. Dava menemui Pak Surya lagi di warung kopinya yang sudah sepi. Lampu temaram menerangi wajah tua itu. Dan di atas meja ada sebuah kotak kecil dari kayu jati. "Aku tahu kau akan datang," kata Pak Surya lirih. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah belati tua dengan gagang kayu hitam. Mata pisaunya berkilau redup meski cahaya lampu samar. "Ini belati warisan kakekku. Konon, besi ini pernah dipakai dalam ritual lama untuk memutus ikatan gaib. Kalau kau bisa menancapkannya ke jantung bumbu, lalu teteskan darah orang terikat, ikatan itu akan hancur." Dava menatap belati itu lama, merasakan hawa dingin merayap dari logamnya. "Tapi, bagaimana aku bisa sampai ke dalam panci?" Gerobak itu selalu ramai, dan lelaki tua itu. Pak Surya menghela napas. "Kau harus menunggu saat panci sedang sepi. Tapi ingat, gerobak itu tidak pernah benar-benar kosong. Ada mata yang selalu mengawasi. Jangan percaya apa yang kau lihat. Mereka bisa menyamar. Bahkan, orang terdekatmu bisa berubah menjadi bayangan mereka." Dava menelan ludah. Kata-kata itu menusuk jantungnya. "Maksud Papa, Nina?" Pak Surya menatapnya lekat-lekat. "Kalau kau yakin dia masih punya hati manusia, kau bisa menolongnya. Tapi jika sudah sepenuhnya ditarik, ia bukan Nina lagi." Malam di gerobak Dava membawa Nina dengan alasan sederhana. "Aku akan ikut makan malam ini, tapi kau harus temani aku." Nina tersenyum lebar. Matanya berkilat aneh dan langsung setuju. Ketika mereka tiba, gerobak sudah ramai seperti biasa. Orang-orang duduk rapat, makan dengan wajah kosong tapi puas. Bau kacang makin menyengat, seperti kabut yang menutup jalan. Lampu bohlam bergetar, cahayanya menguning. Lelaki tua penjaga gerobak menoleh. Senyum tipisnya melebar saat melihat Dava. "Akhirnya kau kembali, Nak. Aku sudah menunggumu. Satu suap saja lagi, lalu semuanya akan lebih mudah." Dava menahan diri. Ia menggenggam belati di balik jaketnya. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia tahu, jika ia menunjukkan ketakutan, lelaki itu akan curiga. "Nina yang makan dulu," katanya tenang. Nina duduk, mengambil sendok, dan mulai menyuap. Benang hitam tipis muncul lagi dari punggungnya, menempel ke panci. Dava merinding melihatnya. Setiap kali Nina mengunyah, benang itu makin tebal. Lelaki tua itu mengaduk panci dengan gerakan lambat. Asap keluar, membentuk wajah-wajah samar. Warga gang, Bu Narti, bahkan bapak tua yang meninggal malam itu. Semua tersenyum damai, tapi mata mereka kosong. Kesempatan tiba-tiba, salah satu pembeli terjatuh lagi. Tubuhnya kaku, mulutnya tersenyum. Seperti biasa, orang lain tidak panik. Lelaki tua itu menyeret tubuh itu ke balik gerobak. Inilah kesempatan Dava. Ia berbisik ke Nina, "Ikuti aku, jangan lepaskan tangan." Mereka menyelinap ke belakang, di mana panci besar itu mendidih di atas api. Uap kacangnya lebih pekat, baunya menusuk. Dan di dasar panci, Dava melihat sesuatu. Benda hitam, bulat, berdenyut pelan, seperti jantung. Dava mengeluarkan belati. Tangannya gemetar. Ini dia. Namun tiba-tiba, suara serak lelaki tua terdengar tepat di belakang mereka. "Berani sekali kau, Nak." Dava menoleh, dan tubuhnya membeku. Lelaki tua itu berdiri hanya beberapa langkah. Matanya memerah. Wajahnya tidak lagi seperti manusia. Kulitnya retak-retak. Dari dalamnya keluar asap hitam tipis. Senyumnya melebar, memperlihatkan gigi tajam yang tidak alami. "Bumbu ini hidup karena perjanjian. Kau pikir bisa menghancurkannya begitu saja?" Suaranya bergema, seperti keluar dari banyak mulut. Pertarungan lelaki tua itu meraih Dava, namun Dava menghindar, menahan Nina di belakang. Belati di tangannya terasa panas, seakan mendorongnya maju. "Nina, sekarang."
Kau harus ikut, seru Dava. Nina menatapnya dengan wajah bingung. Matanya berkaca-kaca. Aku takut, Dava. Aku merasa damai di sini. Kalau aku pergi, aku harus menghadapi rasa sakitku lagi. Dava mengguncang bahunya. Kalau kau tetap di sini, kau bukan lagi dirimu. Kau akan hilang. Lelaki tua itu mendekat, tertawa serak. Biarkan saja dia. Lihat wajahnya. Dia lebih bahagia bersamaku. Nina menutup mata. Air matanya jatuh. Ia mengulurkan tangannya, menggenggam belati bersama Dava. Kalau ini satu-satunya cara, lakukan. Dengan tenaga terakhir, Dava menancapkan belati ke dalam panci, tepat ke jantung bumbu yang berdenyut. Suara letupan terdengar. Asap hitam tebal meledak keluar, menjerit seperti ribuan suara manusia. Lelaki tua itu menjerit keras. Tubuhnya bergetar, kulitnya pecah-pecah, mengeluarkan cahaya merah menyala. Nina berteriak kesakitan. Darah menetes dari tangannya ke dalam panci. Begitu darah itu menyentuh jantung bumbu, asap semakin pekat, lalu tiba-tiba padam. Gerobak berguncang hebat. Meja-meja terbalik, mangkuk-mangkuk pecah, dan para pembeli ambruk satu persatu, pingsan dengan wajah kosong. Lelaki tua itu jatuh berlutut. Matanya berubah putih. Tubuhnya mulai hancur, seperti abu yang tertiup angin. Sebelum lenyap, ia menatap Dava. Kau pikir ini berakhir? Perjanjian tidak pernah benar-benar putus, hanya berpindah. Kau sudah terikat, nak. Kau akan tahu harganya nanti. Tubuhnya hancur jadi debu, lenyap bersama asap terakhir dari panci. Dava terengah, memeluk Nina yang masih lemah. Panci kini kosong. Hanya tersisa belati tertancap di dasar. Jantung bumbu lenyap. Tapi di sisi panci, ada noda merah kehitaman yang berdenyut samar, seolah masih hidup. Malam itu, gerobak akhirnya runtuh. Warga gang yang pingsan perlahan sadar, namun wajah mereka bingung, seperti baru terbangun dari mimpi panjang. Dava menatap Nina. Ia tersenyum tipis, tapi matanya penuh air mata. Aku takut, Dava, kalau semua ini belum selesai. Dan di dalam hati, Dava tahu Nina benar. Lelaki tua itu sudah hancur, tapi peringatannya menggema. Perjanjian tidak pernah putus, hanya berpindah. Malam setelah gerobak runtuh, Dava dan Nina kembali ke rumah dengan tubuh yang masih gemetar. Bau kacang gosong seolah masih menempel di kulit mereka, meski sudah mandi berkali-kali. Jalanan gang terasa lebih sepi dari biasanya. Tak ada lagi tawa dan obrolan warga, seolah semua orang kehilangan semangat hidup, seperti baru tersadar dari mimpi buruk panjang. Namun, sejak malam itu, sesuatu berubah pada Dava. Ia mulai sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin, dadanya sesak, dan telinganya mendengar bisikan samar. Bisikan itu selalu sama. Kau sudah mengambil alih. Kau pewaris berikutnya. Jangan sia-siakan. Mereka semua menunggumu. Dava menutup telinganya, tapi bisikan itu tetap menembus masuk, seperti suara yang keluar dari dalam kepalanya sendiri. Tanda-tanda baru pagi hari. Dava menemukan noda hitam di telapak tangannya, mirip bekas terbakar. Sot di sana, noda itu berdenyut pelan, seperti nadi. Semakin hari, noda itu melebar, menjalar ke pergelangan tangan. Nina melihatnya pertama kali saat mereka sedang sarapan. Dava, itu apa? Kenapa tangannya begitu? Dava mencoba menutupi dengan jaket. Hanya luka biasa, nanti sembuh. Tapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Nina meraih tangannya, dan tiba-tiba ia tersentak. Aku merasakannya. Panas, seperti ada yang hidup di dalam. Matanya berkaca-kaca. Jangan bilang perjanjian itu berpindah ke kamu. Dava tak sanggup menjawab, tapi dalam hatinya ia tahu betul kebenarannya.
Lelaki tua itu memang hancur, tapi kata-katanya masih terngiang. Perjanjian tidak pernah putus, hanya berpindah. Warga yang gelisah beberapa hari kemudian, warga gang mulai menunjukkan perilaku aneh. Mereka kembali mendatangi tempat bekas gerobak, yang kini hanya puing kayu gosong. Meski sudah tidak ada makanan, mereka duduk di sana, menatap kosong, seolah menunggu. Bu Narti, yang biasanya cerewet, kini hanya berbisik pelan. Gerobaknya akan kembali. Kita semua masih lapar. Yang lain ikut mengangguk. Mulut mereka bergumam bersamaan. Suaranya sama, datar, dan menyeramkan. Dava dan Nina hanya bisa mengintip dari jauh. Jantung mereka berdebar. Nina, mereka tidak benar-benar bebas. Mereka masih terikat, kata Dava dengan suara rendah. Nina menggenggam tangannya. Kalau begitu, kita harus cari cara memutuskan semuanya sebelum terlambat. Mimpi panjang malam itu, Dava bermimpi aneh. Ia berdiri di depan gerobak ketoprak yang utuh kembali, lebih megah dan bersinar dengan cahaya merah samar. Lelaki tua penjaga gerobak tidak ada di sana. Sebagai gantinya, ia melihat dirinya sendiri berdiri di balik panci, mengenakan celemek hitam. Tangannya sibuk mengaduk bumbu kacang. Di depannya, ratusan orang antre dengan wajah kosong. Dan yang paling depan adalah Nina. Dava, aku lapar. Suara Nina terdengar lirih. Matanya merah, dan dari mulutnya menetes kuah kacang hitam. Dava berteriak dalam mimpinya, tapi suaranya tidak keluar. Tangannya bergerak sendiri, menyendok bumbu dan menyuapi orang-orang itu. Setiap kali sendok itu menyentuh mulut mereka, benang hitam muncul dari tubuh Dava, mengikat leher para pembeli satu persatu. Ia terbangun dengan jeritan. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi yang membuatnya membeku adalah kenyataan. Tangannya masih bergerak seolah sedang mengaduk sesuatu, dan aroma kacang pekat, pener-pener, tercium di kamarnya. Rahasia Pak Surya keesokan harinya. Dava memutuskan menemui Pak Surya lagi. Ia menceritakan semua hal yang terjadi. Noda hitam di tangannya, mimpi-mimpi aneh, warga yang kembali kecanduan. Pak Surya mendengarkan dengan wajah muram. Aku sudah menduga kau yang terakhir menancapkan belati ke jantung bumbu, dan darah Nina jadi pemicunya. Itu artinya kau pewaris baru. Bagaimana aku bisa menghentikannya? Suara Dava bergetar. Pak Surya menghela napas panjang. Perjanjian itu berasal dari sesuatu yang jauh lebih tua dari gerobak. Gerobak hanya wadah. Jantung bumbu itu hanyalah pintu. Kau sudah menjadi kuncinya. Dava menunduk. Dadanya terasa sesak. Kalau begitu, aku harus mengorbankan diri? Pak Surya menatapnya dalam. Mungkin begitu. Atau ada jalan lain, tapi lebih berbahaya. Jalan lain? Dava menatap dengan mata penuh harap. Ya, kau bisa memindahkan perjanjian itu ke wadah baru sebelum ia sepenuhnya menyatu dengan tubuhmu. Tapi risikonya, kalau gagal, kau bukan hanya kehilangan jiwa, kau akan berubah menjadi penjaga baru selamanya. Bayangan di belakang saat malam tiba. Dava berjalan pulang bersama Nina. Jalan gang gelap, hanya ada lampu redup dari rumah-rumah. Namun, setiap kali ia menoleh, ia merasa ada bayangan lain yang mengikutinya. Bayangan itu tinggi, kurus, dengan wajah kabur. Sesekali ia melihat bayangan itu tersenyum, memperlihatkan gigi yang sama dengan lelaki tua penjaga gerobak dulu. Nina juga merasakannya. Ia memeluk lengan Dava erat-erat. Aku takut. Bayangan itu mirip. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, bayangan itu mendekat cepat. Angin dingin menerpa, dan suara serak terdengar di telinga Dava. Kau bukan menghancurkan, kau hanya menggantikan. Sekarang giliranmu menjaga perjanjian, nak. Dava menoleh, tapi bayangan itu sudah hilang. Yang tersisa hanya aroma kacang yang semakin pekat, menusuk hidung,
Malam itu, Dava sadar sesuatu. Perjanjian belum selesai. Lelaki tua itu memang hancur. Tapi kini ia yang ditunjuk sebagai pewaris. Noda hitam di tangannya semakin membesar dan bisikan di kepalanya semakin sering terdengar. Nina mencoba menenangkannya, tapi dalam tatapannya ada rasa takut besar. Takut kehilangan Dava, sama seperti orang-orang lain yang telah ditelan gerobak. Dan di luar sana, warga yang kembali berkumpul di puing gerobak kini bersenandung pelan. Suara mereka bergema seperti mantra, ketoprak, 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 seolah memanggil gerobak itu untuk kembali berdiri. Sejak malam, ketika bayangan itu menampakkan diri, tidur Dava tak pernah nyenyak lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat dirinya sendiri berdiri di balik gerobak, melayani antrean orang dengan wajah kosong. Aroma kacang itu semakin nyata, bahkan saat ia bangun sekalipun, Nina pun ikut merasakan teror. Kadang-kadang, tengah malam, ia mendapati Dava berdiri di dapur, mengaduk panci kosong seperti orang linglung. Ketika dipanggil, Dava tersadar dengan keringat dingin di wajahnya. "Dava, kau tidak bisa terus begini," kata Nina dengan suara gemetar. "Kalau kita tidak mencari cara, kau benar-benar akan jadi penjaga baru gerobak itu." Dava hanya terdiam, menunduk, sembari menggenggam tangannya yang semakin menghitam. Noda itu kini menjalar sampai ke lengan, berdenyut seperti akar hitam yang hidup di bawah kulit. Warga yang terikat sementara itu, warga gang kembali berubah. Setiap malam, mereka berkumpul di lokasi bekas gerobak. Puing kayu yang hangus sudah mereka susun kembali, seolah mencoba membangun ulang gerobak itu. Mereka bekerja tanpa suara, dengan wajah pucat dan mata kosong. Tangan mereka bergerak otomatis, menyusun papan demi papan. Dan anehnya, meski kayu yang mereka kumpulkan berasal dari sisa-sisa terbakar, papan itu tampak seperti baru, seolah dilapisi sesuatu yang tidak terlihat. Dava dan Nina mengintip dari kejauhan. Hati mereka membeku saat melihat bentuk gerobak itu perlahan terbentuk kembali. "Tidak mungkin," bisik Nina. "Gerobaknya hidup lagi." Dava menggertakkan gigi. "Bukan gerobak itu yang hidup, tapi perjanjiannya. Aku yang jadi kuncinya. Selama aku masih terikat, mereka bisa membangunnya kembali." Pertemuan dengan Pak Surya keesokan harinya, Dava menemui Pak Surya lagi. Wajah lelaki tua itu tampak semakin lelah. Matanya cekung, seakan ia pun terbebani oleh rahasia besar. "Pak," gerobaknya dibangun lagi. Warga tidak sadar, tapi mereka melakukannya. Pak Surya terdiam lama sebelum menjawab. "Itu artinya waktumu semakin sedikit. Kalau gerobak itu selesai, kau akan tersedot masuk sebagai penjaga baru. Kau tidak bisa melawan hanya dengan niat baik. Apa yang harus aku lakukan?" Suara Dava bergetar. "Dua jalan. Pertama, kau bisa mengorbankan dirimu sendiri, hancurkan tubuhmu bersama jantung bumbu yang masih tersisa, maka perjanjian akan padam. Tapi kau tidak akan ada lagi." Dava menelan ludah. Dadanya sesak. Dan jalan kedua, Pak Surya menatapnya dengan mata tajam. "Pindahkan perjanjian itu ke wadah baru, sesuatu yang lebih kuat, yang bisa menahan kutukan. Tapi itu butuh pengikat dan darah orang yang kau sayangi." Nina, yang ikut mendengarkan, langsung menatap Dava dengan wajah pucat. "Tidak, jangan kau pikirkan itu. Aku tidak akan membiarkanmu mengikatku pada benda terkutuk itu." Pak Surya hanya menghela napas. Kadang, cinta justru yang jadi tumbalnya. Gerobak baru bangkit malam berikutnya. Gerobak itu sudah hampir selesai. Tinggal roda dan atap yang belum dipasang. Warga bekerja dengan tenang, seperti boneka yang digerakkan benang tak terlihat. Saat bulan purnama menggantung di langit, puing terakhir diletakkan.
Dan saat itu juga, gerobak bergetar sendiri. Roda kayu berputar pelan, lampu bohlam menyala tanpa listrik, dan dari dalam panci besi, muncul uap pekat berbau kacang yang sama. Namun, kali ini, panci itu jauh lebih besar. Menempel di badan gerobak seperti organ hidup. Dari sela-selanya, keluar urat hitam berdenyut, menjalar ke tanah. Warga yang berdiri di sekitarnya tersenyum serempak. Ketoprak, kembali, ketoprak, kembali. Suara mereka bergema, datar, menakutkan. Dava merasa tubuhnya ditarik oleh sesuatu. Lengan hitamnya berdenyut keras, seakan ada benang yang menyambungkan dirinya dengan panci itu. Pertarungan melawan diri sendiri tengah malam. Dava kembali bermimpi, tapi kali ini mimpi itu lebih nyata dari sebelumnya. Ia berdiri tepat di belakang gerobak yang baru. Tangannya sibuk melayani pelanggan. Di sekelilingnya, ratusan orang mengantre, termasuk Nina. Tiba-tiba, bayangan lelaki tua muncul di sampingnya. Wajahnya setengah hancur, tapi senyumnya masih sama. Lihat, nak, kau sudah menjadi aku. Mereka lapar, dan hanya kau yang bisa memberi makan. Jangan melawan, biarkan saja mengalir. Dava mencoba melepaskan sendok dari tangannya, tapi tangannya terkunci. Ia menyendok bumbu kacang yang hitam dan kental, lalu menyuapkan ke mulut Nina. Jangan makan, Dava berteriak, tapi mulutnya di mimpi hanya tersenyum. Nina menatapnya dengan air mata. Kalau ini jalanmu, Dava, aku ikut. Dava terbangun dengan teriakan. Tapi saat ia menoleh ke samping, Nina yang tidur di sebelahnya sudah tidak ada. Dava panik mencari ke seluruh rumah, namun Nina lenyap. Jendela terbuka, dan di udara ada aroma kacang yang sangat kuat. Ia berlari ke arah gang, dan dari kejauhan ia melihat Nina berdiri di depan gerobak baru. Wajahnya kosong, matanya merah samar. Warga lain mengantre di belakangnya, menunggu giliran. Gerobak itu kini utuh. Lampunya menyala terang, asapnya mengepul, dan panci hitamnya bergetar seolah memanggil Dava. Bayangan lelaki tua muncul di atas gerobak. Tubuhnya seperti kabut hitam yang melayang. Akhirnya lengkap, pewaris baru, pengikut setia, dan wadah yang segar. Saatnya kau menerima perjanjianmu, Dava. Lengan Dava berdenyut hebat. Noda hitam menjalar hingga ke dadanya. Tubuhnya setengah lumpuh, tapi hatinya masih berteriak. Ia harus memilih, menyelamatkan Nina dengan risiko mengikatnya pada perjanjian, atau mengorbankan dirinya sendiri agar kutukan ini padam selamanya. Malam itu, di depan gerobak ketoprak baru yang lebih menyeramkan, Dava sadar bahwa semua jalan menuju akhir hanya menyisakan dua pilihan, kehilangan Nina atau kehilangan dirinya sendiri. Dan apapun yang ia pilih, harga yang harus dibayar tidak akan kecil. Uap kacang yang pekat melingkupi gang malam itu, seolah kabut tipis yang menyesakkan dada. Gerobak ketoprak baru berdiri dengan megah, jauh lebih besar dari sebelumnya. Rodanya seakan menancap ke tanah seperti akar. Dari panci raksasa di atasnya keluar suara berdegup pelan, mirip detak jantung. Warga berdiri mengantre dengan wajah kosong, menunggu giliran. Mereka tidak berbicara, hanya berdiri kaku seperti mayat yang bisa berjalan. Dan di barisan paling depan, Nina berdiri diam, matanya merah samar, wajahnya pucat seperti tanpa jiwa. Dava berdiri beberapa langkah di hadapan gerobak itu. Tubuhnya bergetar. Lengan kirinya sudah sepenuhnya menghitam. Urat-uratnya berdenyut seperti hidup, merambat ke dada. Di telinganya, bisikan itu semakin jelas. Kau pewaris baru, terimalah. Kau dan dia akan kekal di sini, memberi makan mereka yang lapar. Bayangan lelaki tua muncul di atas gerobak. Wajahnya kabur, tubuhnya seperti asap hitam. Senyumnya melebar. Pilihlah, nak.
Biarkan Nina jadi pengikatmu, dan kalian berdua akan tetap bersama selamanya, atau kau menolak. Dan semua ini akan berakhir dengan kehancuranmu sendiri. Dava dan Nina. Dava menatap Nina, yang kini hanya berdiri diam menunggu bumbu kacang disuapkan padanya. Air mata menetes di pipi Dava. Nina, dengarkan aku. Kau bukan milik gerobak ini. Kau milikku. Kita masih bisa bebas. Nina menoleh perlahan. Senyumnya tipis. Matanya berkilau aneh. Tapi, Dava, di sini aku merasa tenang. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi takut. Kau pun bisa merasakannya. Kalau kau berhenti melawan, suara itu membuat dada Dava sesak. Ia tahu Nina masih ada di dalam sana, tapi perlahan sedang ditarik keluar oleh perjanjian. Pilihan yang berat belati warisan Pak Surya masih ia genggam. Besinya berkilau samar, panas berdenyut di tangannya, seolah mendesak untuk segera digunakan. Dava tahu ada dua jalan, menancapkan belati ke dalam panci dan meneteskan darah Nina. Mengikatnya selamanya, agar gerobak itu stabil. Mereka berdua akan hidup, tapi sebagai penjaga. Atau menancapkan belati ke dadanya sendiri, menghancurkan perjanjian dengan mengorbankan tubuh dan jiwanya. Bisikan lelaki tua terdengar lagi. Pilih, nak, kau tidak bisa lari dari warisan ini. Pertarungan terakhir dengan teriakan keras. Dava berlari menuju panci. Bayangan lelaki tua melayang turun, menghalanginya. Kau takkan sanggup, pewaris kecil. Bayangan itu menerkam, tapi Dava menebasnya dengan belati. Asap hitam terpecah, namun segera menyatu lagi. Dava, teriak Nina. Suaranya kini bercampur antara dirinya dan suara asing yang dalam. Berikan padaku belati itu, biar aku yang mengikatmu. Dava berhenti sejenak. Matanya menatap Nina, dan dalam sepersekian detik, ia melihat sosok Nina yang dulu. Tersenyum hangat, memegang tangannya erat. Sosok itu hanya muncul sebentar, tapi cukup untuk membuat hatinya yakin. Pengorbanan dengan napas tersengal. Dava membalik belati itu, menempatkannya di dadanya sendiri. Bayangan lelaki tua langsung berteriak marah. Berhenti! Kalau kau lakukan itu, kau akan hancur. Tidak ada lagi jalan kembali. Dava menatap Nina untuk terakhir kalinya. Kalau harus ada yang terikat, payalau. Tapi kau, Nina, kau harus hidup bebas. Sebelum bayangan itu sempat menyerangnya, Dava menancapkan belati ke dadanya. Suara ledakan gaib terdengar. Panci raksasa bergetar hebat. Asap hitam meledak ke segala arah. Jeritan ribuan suara bercampur jadi satu, menembus telinga dan kepala. Tubuh Dava bercahaya merah. Urat hitam di lengannya menyala, lalu pecah seperti terbakar. Dari dalam, ia menjerit keras. Darah bercampur cahaya mengalir dari luka di dadanya, langsung terserap ke dalam panci. Runtuhnya gerobak-gerobak itu berguncang hebat. Rodanya patah, papan kayunya meledak, dan panci hitamnya retak. Dari dalam panci, sesuatu yang mirip jantung besar meledak, menyemburkan darah hitam yang langsung menguap jadi asap. Warga yang tadinya mengantre jatuh pingsan satu persatu. Wajah mereka kembali seperti orang normal. Bayangan lelaki tua menjerit. Tubuh asapnya terpecah-pecah, lalu lenyap tertiup angin. Nina berlari ke arah Dava, menangis sejadi-jadinya. Dava, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Dava tersenyum samar, wajahnya pucat. Aku janji, selama aku bisa, aku akan lindungi kamu. Tubuhnya perlahan hancur menjadi abu bercahaya, lenyap terbawa angin malam. Setelah semua usai fajar menyingsing, warga bangun dengan kebingungan, tak ingat apapun yang terjadi. Mereka hanya merasa lelah, seperti bangun dari mimpi panjang. Puing gerobak kini hanya tumpukan kayu gosong tanpa nyawa. Tidak ada lagi panci, tidak ada lagi uap kacang. Semua lenyap bersama Dava.
Nina berdiri di sana, matanya sembab karena menangis. Tangannya masih menggenggam erat belati yang kini patah, dingin dan tak lagi bercahaya. Ia tahu Dava sudah mengorbankan segalanya agar dirinya dan warga terbebas. Tapi dalam hatinya ada luka besar yang tidak akan pernah sembuh. Saat angin pagi berhembus, Nina mendengar bisikan lembut di telinganya. "Aku di sini, selalu menjaga." Ia menutup matanya, air matanya jatuh. Walau Dava sudah pergi, cintanya tetap hidup dan gerobak ketoprak itu akhirnya benar-benar hilang.